Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Gusni Satriawati SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Transformasi. Pada kesempatan hari ini, saya izin memperkenalkan diri. Saya Risar Analianingsi dengan NIM 112-3017-000013 kelas 4A kelompok 1 yang akan mempresentasikan poster yang telah saya buat mengenai translasi. Sebelumnya, apakah kalian pernah bermain catur? Nah, untuk memenangkan permainan tersebut dibutuhkan suatu strategi dengan cara memindahkan atau menggeser bidak di tempat yang tepat agar mampu menyingkirkan bidak lawan. Perpindahan atau pergeseran seluruh bagian bidak merupakan contoh dari translasi. Translasi adalah perpindahan atau pergeseran suatu objek jika dinyatakan dalam koordinat kartesius. Translasi merupakan perpindahan titik-titik koordinat dari suatu objek ke arah dan jarak tertentu. Translasi ini hanya arah dan jaraknya yang berubah, sedangkan objeknya itu sama. Adapun aturan dari translasi sendiri yaitu translasi A ke B diartikan memindahkan titik dengan aturan yang pertama A satuan ke kanan jika A positif atau A satuan ke kiri jika A negatif. Yang kedua, B satuan ke atas jika B positif atau B satuan ke bawah jika B negatif. Translasi dirumuskan AX, Y ditranslasikan ke titik AB, maka hasil translasinya atau A aksennya itu X ditambah A, Y ditambah B. Di poster diperlihatkan contoh koordinat bayangan hasil translasi pada koordinat kartesius. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan translasi yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 218 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berikut contoh soal integrasi keislaman. Seorang santri sedang membantu ustadznya menyusun kembali letak rak Al-Quran di dalam masjid agar terlihat lebih rapi dan mudah dijangkau oleh jamaah. Awalnya rak Al-Quran terletak di titik A 5,2 dalam sistem koordinat yang mewakili denah masjid. Kemudian rak tersebut dipindahkan sejauh 3 meter ke kiri dan 4 meter ke belakang. Tentukan koordinat baru rak Al-Quran setelah dipindahkan. Kita jawab bareng-bareng ya. Diketahui di dalam soal sistem koordinat itu digunakan untuk mempresentasikan denah masjid. Titik awalnya rak Al-Quran itu berada di titik A 5,2. Ini berarti rak berada 5 meter ke kanan dari titik asal dan 2 meter ke depan dari titik asal. Perubahan posisinya rak itu kan dipindahkan 3 meter ke kiri dan 4 meter ke belakang. Maka kita bisa jawab perpindahan ke kiri ini berarti mengurangi nilai dari koordinat X. Dan perpindahan ke belakang berarti mengurangi nilai koordinat Y. Nah, koordinat barunya berarti 5 dikurangi 3 itu sama dengan 2, dan koordinat Y barunya itu berarti 2 dikurangi 4 itu sama dengan negatif 2. Maka koordinat rak Al-Quran setelah dipindahkan itu adalah 2, negatif 2. Jadi jawaban dari soal integrasi keislamannya itu adalah 2, negatif 2. Adapun integrasi keindonesiaan yang berkaitan dengan translasi, salah satunya itu adalah dari permainan congklak. Dalam permainan congklak, pemain itu memindahkan biji-bijian dari satu lubang ke lubang lainnya di papan permainan secara berurutan. Proses memindahkan biji-biji dari satu lubang ke lubang lainnya adalah contoh penerapan dari translasi. Berikut contoh soal integrasi keindonesiaannya. Siti dan Lani sedang bermain congklak. Saat gilirannya Siti, ia mengambil 5 biji dari lubang ketiga miliknya dan mulai menyebarkannya ke lubang-lubang berikutnya searah jarum jam. Satu persatu, misalkan papan congklak digambarkan dalam sistem koordinat kartesius dengan lubang-lubang pemain. Siti berada di sepanjang sumbu X positif dan setiap lubang dinyatakan sebagai titik dengan koordinat X, 0. Jika lubang ketiga memiliki koordinat 3,0, tentukan koordinat akhir dari biji terakhir yang dijatuhkan.
Kita jawab bersama-sama ya. Kita pahami dulu papan congklak dalam sistem koordinat. Papan congklak Siti berada di sumbu X positif. Setiap lubang diwakili oleh koordinat X, 0, di mana X adalah nomor lubang. Lubang ketiga memiliki koordinat 3,0 karena lubang berada di sepanjang sumbu X positif. Maka lubang ke-1 berada di koordinat 1,0. Lubang kedua berada di koordinat 2,0 dan lubang keempat berada di koordinat 4,0 dan seterusnya. Lalu, pergerakan biji congklak Siti itu kan mengambil 5 biji dari lubang ketiga, yaitu 3,0. Dia menyebarkan biji-biji tersebut searah jarum jam, satu persatu ke lubang-lubang berikutnya. Maka, biji pertama itu jatuh di lubang keempat, yaitu 4,0. Biji kedua jatuh di lubang kelima, 5,0. Dan biji ketiga jatuh pada lubang ke-6, yaitu 6,0. Biji keempat jatuh di lubang 7, yaitu 7,0, dan biji kelima jatuh di lubang ke-8, 8,0. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.